Setelah menggendong mamanya, Arsen menatap Abian. "Papa, kita ke rumah sakit sekarang." Belum sempat Abian menjawab, Dokter Budi lebih dulu berbicara. "Di sini ada ruang kesehatan dan saya seorang dokter. Saya yang akan menangani pasien Margareta," ucap Dokter Budi. Arsen mengangguk dan bergegas mengikuti Dokter Budi menuju ke ruang kesehatan yang letaknya berada di gedung sebelah. Sepanjang jalan, Arsen terus memanggil nama mamanya agar mamanya tidak benar-benar kehilangan kesadaran. "Mah, bertahan, Mah. Arsen di sini untuk Mama. Mama harus hidup." Ayumah, Matthew, Abian dan beberapa perawat juga berlari mengikuti Arsen dan Dokter Budi. Dalam hati Ayumah terus berdoa, semoga Margareta selamat. Jika nyawa Margareta tak tertolong, semua akan rumit. Arsen pasti akan sedih, apalagi Arsen melihat mamanya bunuh diri di depan matanya sendiri. Lalu tidak menutup kemungkinan Arsen akan membencinya. Ayuma tidak ingin dibenci Arsen. Selain itu, jika Margareta benar-benar meninggal, Ayuma akan dibayang-bayangi rasa bersalah. "Baringkan di sini," ucap Dokter Budi. Arsen membaringkan tubuh lemah mamanya di berangkar. "Tolong tunggu di luar." "Tidak, saya ingin tetap di sini, Dok. Saya ingin menemani mama saya." "Maaf, tolong tunggu di luar agar dokter bisa konsentrasi menangani pasien," ucap perawat sembari mengusir paksa Arsen dan yang lainnya keluar dari ruangan lalu mengunci dari dalam. "Mama," Arsen mondar-mandir di depan ruangan sambil mengepalkan tangan kuat. Abian menyandarkan punggung di tembok tepat di samping pintu ruang rawat, sementara Ayuma dan Matthew berdiri di dekat tembok seberang. Ayuma sama sekali tidak menyangka Margareta akan nekat melakukan ini. Beberapa kali Ayuma berkunjung di sini, Margareta terlihat baik-baik saja meskipun kondisinya kacau, dan Ayuma baru sadar saat itu Zia masih hidup. Zialah yang menjadi alasan Margareta mempertahankan kewarasannya di tengah-tengah orang gila. Tapi sekarang Zia sudah meninggal dan tidak ada lagi alasan Margareta untuk tetap hidup. "Mama harus bertahan, Mah. Aku mohon," gumam Arsen sambil mencengkram rambutnya sendiri. Ayumah memperhatikan Arsen yang sejak tadi terus mondar-mandir. Ayumah ingin mengatakan sesuatu, tapi apa? Kata maaf, tapi kenapa juga dia harus minta maaf? Menurutnya apa yang dia lakukan tidak sekejam yang Arsen tuduhkan tadi. Ayumah hanya memberi Margareta pelajaran atas apa yang dia lakukan. Di rumah sakit jiwa ini pun Ayumah tidak menyiksa Margareta, tidak menyakiti fisiknya. Ayumah berharap di rumah sakit jiwa ini Margareta menyadari kesalahannya, tapi ternyata Margareta memilih jalan pintas untuk mengakhiri penderitaan di dunia ini. Tapi tetap saja Margareta yang paling salah. Penderitaan Margareta sekarang masih tidak sebanding dengan penderitaan Ayuma dan Savana selama 25 tahun. Namun sebanyak apapun Ayuma mencari pembenaran untuk dirinya sendiri, dia tetap merasa bersalah. Jauh di dalam relung hatinya, Ayumah menyesal sudah memasukkan Margareta ke rumah sakit jiwa. Harusnya sejak awal Ayumah memasukkan Margareta ke penjara, bukan RSJ. "Kenapa lama sekali? Aku ingin melihat Mama." Arsen membuka pintu ruang UGD itu, tapi terkunci dari dalam. "Arsen, tenanglah," ucap Abian. "Gimana aku bisa tenang di situasi seperti ini, Pak? Di dalam sana Mama sedang bertaruh nyawa. Aku ingin berada di sampingnya dan menemaninya melewati masa-masa kritisnya." "Iya, Papa tahu, tapi dokter menyuruh kita menunggu di sini." "Percayakan saja pada dokter. Dokter Budi teman saya.
dokter yang sangat hebat. Kamu tidak perlu meragukan keahliannya, ucap Matthew yang membuat Arsen mengalihkan pandangan ke arahnya dengan mata memicing. Semua ini tidak akan terjadi kalau Tante Ayuma dan Om tidak memasukkan Mama ke rumah sakit jiwa ini. Arsen, saya apa Tante? Tante ingin membela diri dan mengatakan Tante melakukan ini karena membalas perbuatan Mama. Atau Tante ingin minta maaf karena Tante sudah menyadari yang Tante lakukan salah. Ayumah mencelos. Matthew baru saja ingin membuka mulut dan membela Ayuma, tapi Abian lebih dulu berbicara. Arsen, cukup, tenangkan diri kamu, ucap Abian. Arsen mengalihkan pandangan pada papanya. Aku tahu papa sangat mencintai Tante Ayuma, tapi apa papa akan membela orang yang jelas melakukan kesalahan? Aku juga tidak meminta papa untuk perhatian dan mencintai mama lagi, tapi aku mohon rasa simpati papa pada mama. Di dalam sana mama sedang mempertaruhkan nyawanya, dan jelas semua ini kesalahan Tante Ayuma, dan semua orang justru membelanya. Lucu sekali. Matthew sangat gerang dengan mulut Arsen. Dia baru saja ingin membalas, tapi Ayuma menahan tangannya dan menggelengkan kepala, tanda Matthew tidak perlu melakukan apapun. Ayuma mendekat dan membisikkan sesuatu di telinga Matthew. Pikiran Arsen sedang kacau sekarang. Jangan katakan apapun dan jangan membelaku karena aku memang salah, lirih Ayuma. Matthew seketika merasa bersalah karena dulu sudah memberikan ide itu pada Ayuma. Matthew tidak menyangka akan jadi kacau seperti ini. Ide yang menurutnya bagus justru menyerang balik Ayuma. Matthew tidak mendebat Arsen dan memilih diam. Begitu juga Arsen yang tidak berbicara lagi, tapi masih mondar-mandir dengan gelisah. Setelah sekian puluh menit menunggu, akhirnya pintu ruang UGD terbuka. Arsen segera mendekati dokter. Dokter, gimana dok? Gimana keadaan mama? Syukurlah kami bisa menyelamatkan nyawa pasien. Sekarang pasien masih belum sadarkan diri karena pengaruh obat, ucap dokter Budi. Terima kasih dok, terima kasih banyak. Dokter Budi mengangguk. Silakan masuk, tapi jangan terlalu banyak orang. Saya dok, saya yang masuk. Tanpa menunggu lama Arsen langsung masuk ke dalam ruangan UGD, sedangkan dokter Budi langsung berbicara dengan Ayuma dan Matthew. Sementara Abian dilema. Abian ingin di sini bersama Ayuma, tapi Abian juga tidak bisa meninggalkan Arsen sendiri. Selama ini di saat-saat terendahnya, Arsen selalu berada di sisinya. Sekarang Arsen membutuhkan dukungannya, dan akhirnya setelah menghela nafas berat, Abian pun masuk ke dalam ruangan UGD. Abian berharap Ayumah tidak salah paham. Abian melakukan ini bukan demi Margareta, tapi demi Arsen. Iya dok, terima kasih, ucap Matthew sambil fokus pada dokter Budi. Sementara Ayumah fokus pada Abian yang masuk ke dalam ruang UGD. Namun tak lama, memutus pandangan dan fokus dengan pembicaraan Matthew dan dokter Budi. Ayumah, kita pindah duduk di sana ya, udaranya lebih segar. Tapi Arsen dia, lirih Ayumah sambil menatap ruang UGD. Kita ke sana dulu agar pikiran kamu lebih jernih. Ayo. Ayumah menghela nafas panjang dan mengangguk. Sesampainya di bangku taman, Matthew membelikan air putih dari kantin gedung kesehatan dan memberikan pada Ayumah. Tak lupa Matthew membukakan botol agar Ayumah bisa langsung minum ini. Terima kasih, sama-sama. Sambil menunggu Ayumah tenang, Matthew tidak mengatakan apapun dan hanya menatapnya. Setelah dirasa Ayumah tenang, baru Matthew membuka mulut. Kamu jangan menyalahkan diri kamu atas kejadian ini. Salahkan aku yang memberi kamu ide membawa Margareta ke sini. Iya, tapi tetap aku yang salah. Kuncinya ada padaku. Aku bisa saja menolak tawaran kamu, tapi aku tetap menerimanya. Ayumah menghela nafas berat, lalu menunduk dan meremas botol mineral. Jadi untuk langkah selanjutnya gimana?
Apa kamu akan tetap memenjarakan Margareta? Ayuma terdiam dan matanya tampak gelisah. Ya udah, jangan dipikirin dulu. Sekarang fokus tenangin diri kamu. Aku di sini bersama kamu. Ayuma mengangguk dan meminum air mineral ini untuk menenangkan pikirannya. Sesuai rencana tadi pagi, sore ini sekitar jam 3, Dario bersama keluarga kecilnya bersiap-siap menuju ke panti asuhan Pak Jono yang akan menyupirkan mereka. Sebenarnya Dario mampu menyetir. Luka ditusukkan Zia di punggungnya sudah sembuh, tapi Dario sengaja meminta Pak Jono untuk menyipirkan mereka karena Dario ingin duduk di belakang bersama istri dan anaknya. Ayo Mami, Azam sudah gak sabar mau ke panti asuhan Mami. Iya sayang. Azam bergelendotan manja sambil memeluk Savana, sedangkan Dario tak jauh dari mereka sedang menelpon. Dario sedang menelpon GoFood Pizza untuk diantar ke panti asuhan Kasih Bunda, sekitar 20 box. Suami keren sekali, batin Savana sambil memperhatikan Dario yang berdiri membelakanginya, memakai kemeja hitam senada dengan warna celananya. Sesuai janjinya, setelah sembuh Dario akan nge-gym untuk membentuk kembali otot-ototnya. Sekarang tubuhnya tidak sekurus beberapa minggu yang lalu, tapi tidak sekekar dulu. Tapi Savana tetap menyukainya. Savana selalu menyukai apapun yang ada pada suaminya. Mami liatin Daddy segitunya. Azam di sini, kenapa nggak liatin Azam aja? Kesal Azam. Savana mengalihkan pandangan pada putranya. Kan dari tadi Mami liatin Azam terus. Mami baru beberapa menit loh liatin Daddy. Masa udah cemburu sih? Savana menangkup pipi Azam. Tapi cara Mami menatap Daddy itu beda. Mata Mami bersinar kayak ada bling-blingnya gitu. Masa sih? Savana tertawa. Iya Mami. Kalau Daddy menatap Mami gimana? Apa mata Daddy ada bling-blingnya juga? Azam tampak berpikir. Gimana ya jelasinnya? Azam bingung. Daddy kalau liatin Mami kayak orang kelaparan gak makan setahun. Terus Mami kayak makanan lezat yang pengen cepet-cepet Daddy makan. Aneh kan Mami? Savana tertawa. Mami harus hati-hati kalau di dekat Daddy, nanti Daddy makan Mami. Tawa Savana semakin kencang mendengar ucapan Azam yang sangat serius dan matanya mengerja polos. Ya ampun, saat besar nanti saat Azam sudah tahu arti makan bagi orang dewasa, Azam akan tertawa. Ada apa nih? Lagi ngetawain apa? Tanya Dario sambil mengusap punggung Savana. Ini Mas, anak kamu polos banget. Savana masih belum berhenti tertawa, sedangkan Azam menatapnya bingung. Azam merasa tidak sedang melucu, tapi kenapa maminya tertawa? Mami ngetawain apa? Bilang sama Azam. Azam mau ikut ketawa juga. Mendengar pertanyaan lucu itu, Savana justru tertawa semakin kencang. Dario tidak tahu apa yang istrinya tertawakan, tapi mendengar tawa itu, dia juga ikut tertawa. Mami, enggak sayang, maaf. Mami tertawa karena kamu lucu. Mami sayang Azam. Savana menangkup pipi Azam dan mencium pipinya kanan kiri. Dedinya enggak nih? Iri Dario. Savana tersenyum gemas sambil menatap suaminya. Dedinya juga. Savana berjinjit menangkup pipi suaminya, menyematkan di kedua pipi dan bonus kecupan di hidung. Kemudian sama-sama melempar senyum, menggoda satu sama lain. Kamu cantik sekali sayang. Sekarang giliran Dario yang menangkup pipinya dan mencium keningnya. Terima kasih, itu bukan pujian sayang, jadi nggak perlu terima kasih. Fakta kamu cantik itu sama seperti fakta 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak bisa diganggu gugat. Savana tersenyum. Apaan sih Mas, kecantikan itu relatif. Setiap orang punya standar kecantikan masing-masing. Di mata kamu aku cantik, belum tentu di mata orang lain aku cantik. Mana orangnya? Mana yang bilang
istriku nggak cantik. Savana tertawa. Mas udah deh, gombal mulu. Dario juga ikut tertawa, lalu menarik istrinya dalam pelukan. Sini sayang, morning food dulu. Savana menghamburkan diri memeluk suaminya. Azam mau ikut peluk juga. Azam memeluk dari samping mami dan dadinya yang sedang berpelukan. Udah pelukannya, kita berangkat sekarang ya, biar lebih lama di sana. Soalnya jam 7 nanti kita dinner, ucap Savana. Ye, makan. Azam bersorak riang. Giliran makan aja semangat banget, goda Dario. Iya dong, kita kan harus makan biar tetap hidup. Iya kan mami? Iya sayang. Mereka pun berjalan menuju mobil. Malika dan Edgar mendekat ke arah mereka. Nona Savana, kami akan ikut bersama Nona, ucap Malika. Dario berdecak, mulutnya gatal sekali ingin memaki dua orang di depannya ini. Tapi mau bagaimana lagi? Mereka hanya menjalankan tugas, mendebat atau melarang mereka pun ikut pun rasanya percuma. Mereka pasti akan mengadu pada Ayuma dan ujung-ujungnya Dario yang kena sialnya nanti. Oke, tapi jangan terlalu dekat dengan keluarga saya. Awasi saja dari jauh, peringat Dario. Baik Pak, jawab Malika, sedangkan Edgar diam saja. Lalu Edgar pergi menuju ke mobilnya sendiri. Dario pun membukakan pintu untuk Savana dan Azam, lalu masuk ke dalam mobil. Malika membuka pintu mobil bagian depan, samping sopir. Kamu di mobil ini? Tanya Savana. Iya Nona Savana, jawab Malika. Kamu gak dengar yang saya bilang tadi? Awasi dari jauh. Edgar saja langsung paham dan masuk ke dalam mobilnya sendiri. Masa kamu gak paham? Tapi saya tidak punya mobil Pak Dario. Apa kamu dan Edgar musuhan? Apa salahnya semobil? Heran Dario. Iya tuh, ucap Azam. Savana menatap tak enak Malika. Maaf ya Malika, kamu ikut mobil bersama Edgar saja ya? Iya Nona Savana, kalau gitu saya permisi. Malika keluar dari mobil Dario dengan wajah memerah malu, lalu bergegas masuk ke dalam mobil Edgar. Ya ampun, kenapa tadi kamu gak ajak aku ke mobil kamu sih? Kan aku jadi dimarahi Pak Dario. Edgar berdecil sambil melajukan mobil mengikuti mobil Dario yang sudah melaju meninggalkan halaman rumah. Harusnya hal-hal seperti ini gak perlu dikasih tahu. Mereka keluarga, tentu saja mereka gak nyaman ada orang asing ikut gabung.